bapak-bapak, jangan kau sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Anak-anak, maafkan papa, karena papa melukai kamu. Papa kejam kepada kalian. Tapi berjanjilah kalau nanti engkau dewasa dan jadi seorang ayah, jangan ikuti kelakuan papamu ini. Dan jadilah engkau suami dan ayah yang baik untuk istri dan anak-anakmu nanti. Gereja Tuhan, hentikan kekerasan dalam rumah tangga di negeri ini. Layani baik-baik para suami di gereja masing-masing, supaya semua suami jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik. 1 Tesalonika pasal 2 mulai ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah satu di antara kamu, sama seperti siapa? Seorang ibu. 2, mengasuh. 3, merawati anaknya. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Garis bawahi, inilah 4 fungsi kalian. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Selanjutkan ayat 8-nya. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri kami bagi dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Maka itu mengapa semua ibu yang melahirkan pasti taruhan nyawa antara hidup dan mati. Ini ayatnya. Seorang ibu itu bagi hidup pada anaknya. Hamba Tuhan, ini Rasul Paulus yang menulis. Kalau saudara baca di ayat 1 pasal 1, inilah surat dari Paulus, Silvanus, dan Timotius. Jadi tiga-tiganya laki, tapi sebagai pelayan bisa jadi ibu juga untuk mengasihi jemaat. Ini luar biasa. Ayat yang ke-10. Kamu adalah saksi, demikian juga Tuhan. 1, betapa saleh. 2, adil. 3, tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapa terhadap anak-anaknya. Yang keempat, fungsinya telah menasihati kamu. Yang kelima, dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12. Yang keenam, dan meminta dengan sangat. Tambahkan kata mendisiplin. Jadi ada 6 fungsi papa. Saya ulangi lagi. 1, saleh, artinya takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. 2, adil. 3, tak bercacat. 4, menasihati. 5, menguatkan hati. Yang ke-6 ayat 12, mendisiplin. Sekarang saya tanya kepada saudara. 4 fungsi mama: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. 6 fungsi papa: saleh, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Siapa di antara 2 pribadi ini membentuk karakter anak? Mama atau papa? Papa. Karena ada semua untuk karakter. Saya beri bukti. Waktu kita masih kecil, kita lebih senang minta nasihat mama atau papa? Mama. Mengapa anak-anak tahu kalau minta nasihat yang ke papa? Padahal fungsi nasihat itu di papa, bukan mama. Karena anak-anak dari kecil sudah bisa manipulasi. Itu mama. Kenapa mama begitu gampang memberi nasihat? Sebab mama terlalu kasihnya besar. Seorang ibu yang tahu menderita waktu mengandung dan melahirkan begitu susah, maka ibu tidak pernah tegas kepada anak. Maka itu surga memberi fungsi nasihat di tangan seorang ayah. Nah, setan tahu anak yang tidak punya penasehat pasti jadi liar. Maka itu Malaki 4 ayat 6.
yang dirusak oleh iblis bukan mama, tapi papa. Perjanjian Lama mengatakan, seorang imam kalau berdoa harus menadakan tangan. Maka kalau di 1 Timotius 2 ayat 8 berkata, laki-laki yang angkat tangan kalau berdoa itulah imam. Ayo kita pulihkan diri kita. Amin. Menjadi gereja yang menjadi jawaban. Gereja yang diperhitungkan oleh Tuhan. Gereja diajak bicara oleh Tuhan. Gereja diajak berunding. Mau diapakan negeri.